Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama saya kumpul tambah semangat. Lebih mantap. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes. Tak pernah no. Selalu yes, yes, yes. Baik anak-anakku sekalian, semoga sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Imam. Jika berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, doaan khusyatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Imam. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian, ya. Jawab dengan afirmasi positif, ya. Asia Zena Sega, Manis, Aisan Nur Farisa, kreatif, Aisan Nur Widarto, berani, Akifah Naila, luar biasa, Aklema Malika Azahra, ceria, Alisa Afika Zahra, sportif, Anasya Irita, rajin, Anissa Marsel Zafarin, sakit, Arsila Kiana Nadira Elisa, hebat, Arumi Zakira Nafisa, sama, Azahra Putri Kamala, lucu, Zakira Talita Sari, disiplin, Hafsah Raisa Amina, lulus, Hilatul Badiah, Khadijah Fatima, semangat, Kanza Putri Alia Safiko, cerdas, Nurun Najwa Waliso, sakit, Sahla Abida Rahman, baik, Sayyidah Anissa Azmi Nabila, teladan, Sania Naila Aziza. pintar, Baik, jadi ada dua teman kalian yang sedang sakit. Tidak kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu menyanyi lagu kebangsaan. Lagu tentang lagu wajib nasional, ya, dari Sabang sampai Merauke, yang akan dipimpin oleh Ananda Arumi. Silakan maju ke depan. Oke, sudah siap? Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung
dan gunakan bahasa yang sopan. Sudah siap melaksanakan kesepakatan kelas kita? Baik, jika sudah siap, masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang aturan. Jadi kita wajib melaksanakan aturan. Aturan itu di kelas membantu kita belajar dengan tertib dan nyaman. Dengan mematuhi aturan, kita jadi anak yang disiplin, sopan dan bertanggung jawab. Anak hebat selalu mau mengikuti aturan agar kelas tetap rapi dan menyenangkan. Oke, di dalam aturan itu ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Baik, nanti sebelum kita mempelajari materi lebih jauh lagi, pada hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Jadi Ustazah kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang hak dan kewajiban. Kemudian kita nanti juga akan menyebutkan contoh hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir menunjukkan sikap bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Silakan dari satu-satu ya. 1, 2, 3. Satu, mulutnya dikunci. Dua, duduknya yang rapi. Tiga, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Jika siap, silakan kalian bisa mengamati gambar di sini. Oke. Gambar yang pertama gambar apa? Membereskan tempat tidur. Yang kedua, menyapu halaman rumah. Yang ketiga, bantu ibu memasak. Yang keempat, makan bersama keluarga dengan makanan yang bergizi. Kemudian gambar yang kelima, berangkat sekolah tepat waktu dan memakai seragam. Gambar yang keenam, mendapat pelajaran. Gambar yang ketujuh, berhak menyampaikan pendapat jika tidak bisa atau belum memahami materi. Kemudian gambar yang kedelapan, berhak datang ke perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian gambar yang ke-9, melaksanakan piket kelas. Gambar yang ke-10, kalian berhak beristirahat di jam sekolah, jam istirahat ya. Oke, dari gambar semua itu pernah tidak kalian mengalami? Pernah mengalaminya? Ya, jadi setelah mengamati gambar tadi, kalian pasti sudah pernah mengalaminya ya. Dari bangun tidur, kalian
dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi sebagai seorang anak, kalian pasti tahu dong hak dan kewajiban. Tahu? Oke. Siapa yang mau menjawab hak itu apa? Oke, Mbak Zakira, hak itu apa? Sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Ada yang bisa menjawab kewajiban itu apa, Mbak Akifah? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke, terima kasih. Jadi kalau boleh tidak kalau kita meminta hak kita dulu sebelum kita melaksanakan kewajiban kita? Tidak boleh. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kita meminta hak kita. Oke? Kira-kira nanti kalau Ustazah suruh kelompokkan gambar tadi, bisa tidak? Bisa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Silakan didengarkan dan jangan bersuara. Hari. Hai teman pintar, hari ini Datang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Paul berencana untuk menjenguk Datang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Paul setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Maaf ya, terlambat. Tadi ada pemarkir mobil di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Hai Tante, Tante mau pergi kemana? Tante mau pergi kelurahan ini. Mau sumbangan panjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Bimbo sama Kak Luna. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Bimbo sama Kak Luna mau pergi kemana bareng Kak Bro? Kita mau pergi memilih danau nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Mereka ikut. Kamu juga lupa aja. Gak boleh gitu bos sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh, maaf ya Billy. Tapi kamu di rumah aja ya. Ibu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja gimana? Jalan ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraanmu asal pulangnya gak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Billy! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan mengintervensi terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya? Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung tidak dapat tempat duduk. Kamu jangan bawa sampah sembarangan di dalam kendaraan, bro. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama Bu.
Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga dia punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar, dari cerita People, Luna dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. People, jelasin dong apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan, seperti People, Luna, dan Bol yang membawakan catatan bencana yang lagi sakit. Iya, sekaligus bersihin jemput darah. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah, seperti Mini yang mengumpulkan baju lain pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lola menyapa Tante Eva di depan rumahku. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada People. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, People? Banyak pula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang jelas sama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita People, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan akte keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan merasa aman. Ini ditunjukkan karena adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah dalam. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita harusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, sudah melihat semuanya? Sudah mengerti? Sudah melihat dengan video tadi? Sudah diamati dengan seksama? Oke, jadi setelah menonton video tadi, pasti kalian jadi lebih paham bahwa setiap anak itu memiliki hak dan kewajiban, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi tadi kita bisa melihat apa di sana tadi? Hak sebagai apa? Hak adalah yang pantas kita terima.
semuanya? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ustazah bagikan ya. Silakan kelompok pintar. Kemudian kelompok hebat, kelompok kreatif, dan kelompok cerdas. Oke, sebelum kita lanjut, kita screening dulu ya. Mungkin tadi belum melihat video. Kita screening 5 jari. Silakan berdiri semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. 5 jari tanganku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang.
kerjasama ya. Dilem ya, dilem, kemudian ditempel ya. Mana itu kewajiban di sekolah, mana nggak di sekolah. Silakan. Ada yang ngelem ini, silakan dilem Mbak Ila. Ini dibaca. Tidak ada yang menganggur ya, dibantu teman-temannya, dibantu mengelompokkan mana kewajiban di rumah, mana hak di rumah, mana lemnya ini, ya, dilem di belakangnya dan ditempel. Ya, bukunya bisa di dalam sini. Dibantu ya. Kasih baca. Oke, adakah kelompok yang sudah selesai? Belum? Yang belum selesai bisa presentasi di depan kelas, di depan teman-temannya bersama anggota kelompoknya. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok siapa yang sudah siap? Sudah siap? Sudah selesai?
Sudah siap untuk maju? Silakan presentasikan di depan. Ya. Silakan mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zakira, silakan dulu. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan gambar kewajiban di sekolah. Merawat dan menyiram tanaman. Oke, kewajibannya merawat dan menyiram tanaman. Kemudian melaksanakan piket kelas. Berangkat ke sekolah memakai seragam. Kemudian ya, bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Mohon yang lain untuk perhatikan yang di depan ya. Oke, selanjutnya apa? Oke, jadi kewajiban di sekolah tadi dari kelompok cerdas itu ada dapat 5 ya, dapat 5 lembar. Di sini ya, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Asmi bertanya ke kelompok cerdas. Kenapa kita harus melaksanakan piket kelas? Oke, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Ini kelompok ini Mbak Khadijah. Oke, silakan. Kita harus melaksanakan piket kelas karena kelas ada setiap hari. Kalau kelas sudah sedangkan kita nyaman belajar. Oke. Ya, jadi kita wajib melaksanakan piket kelas. Kalau kelasnya kita rapi, maka kita belajar bisa dengan nyaman dan menyenangkan. Oke, terima kasih Pak kelompok cerdas sudah mempresentasikan tentang kewajiban di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri gift applause buat mereka ya. Kelompok cerdas. Oke, kelompok berikutnya siapa? Oke, kelompok pintar. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mendengarkan ya. Kami dari kelompok santan kelompok kita akan mempresentasikan kewajiban di rumah. Oke, kewajiban di rumah ya. Silakan Mbak. Apa saja kewajiban di rumah? Membantu ibu memasak di dapur. Membantu ibu memasak di dapur. Kemudian membersihkan kamar tidur, mencuci piring, membuang sampah ke tempatnya, menyapu halaman
Oke, menyapu halaman rumah. Sudah tepat jawaban mereka? Sudah pas mereka menempel gambarnya? Oke, jika sudah tepat, adakah yang mau bertanya ke kelompok pintar? Ke kelompok pintar, adakah yang mau bertanya? Mbak Zakira, silakan bertanya Mbak Zakira ke kelompok pintar. Kira ke kelompok Mbak tentang kewajiban di rumah Mbak Zakira. Yang keras Mbak Zakira agak kedengaran teman-temannya. Bagaimana cara kita membantu orang tua kalau ibu tidak bisa dalam memasak? Oke, pertanyaan dari Mbak Zakira, bagaimana kalau kita itu pengen membantu orang tua di dapur yang sedang masak, tapi kalian nggak bisa masak? Oke, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Lisa, silakan dijawab. Kita bisa membantu dengan cara yang mudah, contohnya membantu mengambil bahan makanan, menata sayur, menata piring atau membersihkan meja setelah makan, mengupas bawang, memotong sayur dan lain-lain. Bagus sekali. Jadi dari kelompok pintar menjawab. Jadi kita tidak perlu harus pandai memasak. Kita bisa bantu yang mudah seperti tadi yang diutarakan oleh Mbak Risa, bahwasanya kita bisa memotong sayuran, mengupas bawang, mencuci sayur. Pasti itu lebih menyenangkan ya. Oke, terima kasih dari kelompok pintar, silakan berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat kelompok pintar. Tepuk pintar. Oke, kelompok selanjutnya, kelompoknya siapa yang siap? Oke, kelompok hebat, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok hebat presentasi tentang hak di rumah. Ya, silakan. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat akan mempresentasikan hak di rumah. Oke, hak di rumah apa saja? Mendapat makanan yang gizi, Oke, mendapat makanan bergizi, mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, disayangi ibu, disayangi oleh ibu, bermain dengan kedua dengan orang tua. Sudah pas gambar yang ditempel oleh kelompok hebat? Sudah pas. Ada pertanyaan untuk kelompok hebat? Silakan. Mbak Arumi, silakan bertanya untuk kelompok hebat. Siapa? Mbak Akifa. Oke, Mbak Akifa, silakan. Misalnya demam, batuk, apa hak dari rumah dan apa yang harusnya dilakukan oleh tuamu. Oke, jadi pertanyaan Mbak Akifa, kalau kita sedang sakit, batuk, pilek, kemudian apa hak yang harus kita dapatkan yang sedang sakit, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua kita di rumah? Silakan, siapa yang mau menjawab? Siapa? Mbak Edi? Oke, silakan Mbak Edi. Mendapat kasih sayang orang dan dia
biasa jawaban dari kelompok hebat. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, silakan berpamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat kelompok hebat. Tepuk hebat. Kelompok terakhir silakan presentasikan tentang hak di sekolah. Oke, sudah siap untuk maju? Silakan. Salam kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hak di sekolah. Oke. Silakan. Apa saja? Berhak bertanya kepada guru. Berhak bertanya kepada guru, terus Bermain bersama teman-teman saat jam bermain bersama teman-teman saat jam istirahat. istirahat, kemudian Bermain di halaman sekolah. bermain di halaman sekolah, kemudian apa lagi? Oke, apa lagi? Membaca buku di perpustakaan. Sudah pas kelompok kreatif menempel gambarnya? Ada yang salah dari tempelan? Tidak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ingin bertanya ke kelompok kreatif. Oke, silakan Mbak Yaya. Kalau kalian sedang di kelas dan tidak mengikuti bisanya sesuatu pelajaran matematika terasa sendiri. Apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian dapatkan? Oke, pertanyaan dari Mbak Yaya tadi, jika kita tidak mengerti pelajaran, contohnya pelajaran matematika, apa yang harus kalian lakukan? Begitu ya Mbak Yaya ya? Ya, pertanyaannya. Oke, siapa yang mau jawab? Mbak Arumi, silakan dijawab. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi kalau tidak bisa atau belum paham pelajaran yang Ustazah terangkan, kalian berhak bertanya. Nanti guru akan memberikan penjelasan agar kalian mudah dalam memahami pelajaran. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, silakan berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat kelompok kreatif. Kelompok kreatif. Baik, tugas kelompoknya silakan dikumpulkan. Mbak ketua kelasnya mengumpulkan ke depan. Oke, terima kasih ketua kelompok. Mohon barang-barang seperti lem dan gunting dimasukkan kembali. Ya. Di loker, dirapikan mejanya. Ustazah akan bagikan kalian tugas evaluasi, lembar evaluasi individu ini ya, dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh lihat teman. Silakan dikerjakan sendiri.
di ketua kelompoknya. Silakan dikerjakan di ketua kelompoknya. Nanti ustazah yang akan mengambil untuk kembali. Dikumpulkan ke ketua kelompok. Sudah? Sudah. Oke, kelompok pintar sudah selesai semuanya. Terima kasih. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Sudah selesai? Ayo dikumpulkan ketua kelompok. Terima kasih. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok cerdas sudah? Ayo Mbak Nana. Kelompok hebat. Oke, tinggal satu. Ya, Mbak Nana. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Oke. Saya mau tanya istiqdadat. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hak dan kewajiban? Alhamdulillah semuanya senang. Sekali lagi Ustaz bertanya, apa itu hak? Sesuatu yang adalah sesuatu yang kita dapatkan. Apa itu hak? Kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan dan dua-duanya harus seimbang. Contoh tadi ya, seperti tadi anak-anak berkewajiban mengerjakan tugas dari ustazah. Hak kalian nanti yang kalian dapatkan adalah mendapat nilai. Oke, nanti di rumah kalian praktekkan semua materi yang telah kalian pelajari hari ini ya. Ya, dipraktekkan. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Silakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak Risa. Hak dan kewajiban adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika semua anak melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka kehidupan menjadi damai, adil, dan menyenangkan. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini adalah hak dan kewajiban itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jika semua anak melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka kehidupan jadi aman, adil, dan menyenangkan. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita operasi semut. Silakan rapikan semua buku dan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas.
rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi nanti jangan sampai kita tidak melaksanakan dan kewajiban di rumah, biar kita tetap disayang oleh orang tua. Kemudian di sekolah pun juga seperti itu. Kita harus melaksanakan kewajiban dan kewajiban dan hak di sekolah, ya. Baik, kita rapikan kursinya. Sebelumnya kita berdoa dipimpin oleh Wakil Ketua kelas. Silakan Mbak Sahla. Jika berdoa, angkat kedua tangan kepada Ibu Tuhan, berdoa dengan khusyuk, doa khawasiatan, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan kursinya dan sampai meja kalian. Hati-hati di jalan. Kelompok kreatif. Kelompok pintar. Kelompok